Itu adalah titik kesalahan terbesar Nabi Yunus. Saat dia harus pergi, disitulah awal mula bencana itu terjadi. Maka saat dia mutusin untuk balik lagi ke tempat asalnya dia naiklah kapal. Dan saat dia naik kapal, terjadilah badai yang sangat besar. Tuh, masyarakat itu percaya kalau misalkan terjadi badai, berarti ini ada yang membawa sial. Dan harus ada yang dijadikan tumbal supaya dewa laut itu menjadi tenang gitu ya kan ya. Akhirnya diundilah gitu ya sama masyarakat itu siapa yang mau ditumbalin gitu. 1 kali keluar nama Nabi Yunus, 2 kali Nabi Yunus lagi, yang ketiga kali Nabi Yunus lagi. Semua awak kapal mau nggak mau harus menurunkan Nabi Yunus di tengah badai itu. Masa dia mau egois dan dia tuh milih untuk turun juga. Dan kalian tahu, ternyata di laut itu sudah ada yang menunggu gitu ya. Bukan pujangga, bukan pujaan hati, tapi ikan paus gitu ya. Jadi saat Nabi Yunus nyemplung gitu ya kan ke laut, ternyata dia langsung dilahap sama ikan paus. Nah, saat dia dilahap oleh ikan paus, di sana dia ngerasain kesendirian, kegelapan, dan dia benar-benar ngerasa di titik yang paling rendah di dalam dirinya. Dia ngerasa jika dia tuh udah ngelakuin kesalahan paling besar, yaitu dia kabur dari amanah dan tanggung jawabnya dia. Tapi kalian tahu apa guys? Dia berdoa sama Tuhannya, dia minta maaf. Dia abadikan di surat Al-Anbiya. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus lantunkan zikir itu. Dia mohon ampun terus-terusan kepada Allah gitu ya. Sampai akhirnya Allah perkenankan doanya dan Allah selamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus itu. Berapa hari Nabi Yunus di dalam perut ikan paus? 40 hari guys. Dan amazingnya adalah Nabi Yunus masih hidup gitu ya. Padahal kalau misalkan dilihat dari kondisi normal, itu kan harusnya nggak hidup gitu ya. Aku pengen masuk ke hikmah dari kisah Nabi Yunus ini guys. Manusia itu pasti melakukan kesalahan. Dan karena kita itu pasti melakukan kesalahan, pasti juga Allah bakal mengampuni kita. Aku percaya kita pasti pernah ngelakuin kesalahan. Dan aku percaya jika kita itu pasti dapat kesempatan kedua. Pertanyaannya, mau gak kita pakai kesempatan kedua itu? Kita udah bener-bener taubat belum? Jangan-jangan kesialan-kesialan kita itu karena masa lalu kita yang belum selesai. Ada orang yang masih sakit hati sama perilaku kita. Ada orang yang masih kita zolimin sama perilaku, baik kita sengaja ataupun enggak. Nah untuk itu teman-teman, kita coba introspeksi diri. Karena tadi nggak ada keburukan yang terjadi singular. Semua hal ini itu adalah hukum aksi reaksi atau sebab akibat. Kita terjadi buruk hari ini itu bisa jadi karena keburukan kita sebelumnya. Jadi teman-teman, hikmahnya apa? Teruslah introspeksi diri. Dan kalau misalkan kita ngerasa kita punya kesalahan, percayalah Allah pasti kasih kesempatan kedua. Maka ambillah kesempatan itu, menjadilah orang yang lebih baik. Seperti kata pepatah, pelangi yang paling indah itu muncul ketika badai yang paling gelap